Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan trik catur untuk menghadapi Scott Game ataupun anti pembukaan Scott Game, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini berlanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini yaitu adalah saya akan membagikan 3 trik sekaligus untuk menghadapi pembukaan Scott Game. Dan nantinya di belakang saya juga akan membagikan langkah normalnya di pembukaan Scott Game, teman-teman. Nah oke, langsung saja kita masuk di pertandingan yang pertama, di mana ini Scott Game E4, E5, kuda F3, dan kuda ke C6, dan D4. Juga langsung menawarkan pertukaran pion. Dan pertukaran terjadi pion pukul pion dan kuda pukul pion. Jelas untuk menawarkan pertukaran kuda untuk putih agar berkembang perwiranya lebih banyak, teman-teman. Dan menteri ke H4 mengancam pion E4, dan inilah yang dinamakan variasi Stanit variasi. Dan ini juga adalah anti Scott Game, teman-teman. Dan apabila kuda ke C3 untuk melindungi pion, maka gajah ke B4 langsung memimpin kuda dan bisa menteri kita mendapatkan pion E4. Menteri ke D3 terlebih dahulu untuk melindungi pion sekaligus kuda, maka kuda ke F6 untuk menambah tekanan pion E4 dan kuda pukul C6 dan pion pukul kuda. Nah teman-teman, tipe seperti ini secara tidak langsung perwira dari hitam semuanya langsung aktif. Dan E5 mengancam kuda, maka kuda ke G4 dan jelas ancamannya pion F2. Dan menteri G3 langsung mengadu menteri, teman-teman. Nah oke, kita analisa terlebih dahulu di langkah yang ke-9 ini, di mana tipe seperti ini apabila dijawab dengan G3 misalnya, maka menteri ke E7 dan jelas menambah tekanan buat pion E5. Dan di sini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama gajah ke F4 dan yang kedua yaitu adalah F4. Dan kita akan bahas satu persatu dimulai dari gajah ke F4, teman-teman. Nah, setelah gajah F4 untuk mensupport pion, maka kuda pukul pion dan menteri ke E3 juga langsung menyerang di pertahanan raja hitam. Tetapi di sini hitam juga memiliki langkah yang bagus, kuda F3 juga skak, di mana menteri tidak dapat memukul kuda, teman-teman, dikarenakan sedang dipimpin oleh menteri. Dan raja ke D1 dan menteri pukul menteri. Dan pion pukul menteri, maka gajah ke D6 dan jelas untuk mempersiapkan kuda untuk kabur, teman-teman. Dan kuda ke E4 menyerang gajah, maka kuda ke E5 kabur terlebih dahulu sebelum didapatkan oleh putih. Dan gajah ke G2. Nah teman-teman, tipe seperti ini hitam sudah diunggulkan satu pion dan juga perkembangan perwira juga, teman-teman. Dan raja putih sudah tidak dapat rokade. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9 ataupun langkah yang ke-10 ya, untuk di jawaban yang kedua. Nah teman-teman, di jawaban yang kedua ini apabila F4 misalnya dan menteri ke C5 dan jelas ancamannya skak di file F2 dan menteri F3 untuk mengawal petak F2 dan gajah pukul kuda skak dan pion pukul gajah, maka gajah ke E6 dan C4, dan ini adalah pion beracuan ataupun pancingan, dimana kalau kita menerima pion C4 akan kehilangan kuda kita, teman-teman. Maka dari itu tipe seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan kuda pukul pion, mengorbankan satu perwira. Dan apabila pengorbanan ini diterima dengan pion pukul kuda, maka menteri pukul pion skak sekaligus mengancam beteng. Gajah ke E2, maka menteri pukul beteng. Nah teman-teman, tipe seperti ini hitam sudah diunggulkan kualitas perwira dan juga jumlah pion. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya ya. Nah teman-teman, tipe seperti ini menteri G3 langsung mengadu, maka simpel saja menteri pukul menteri
dan pion H bul menteri. Dan gajah bul kuda dan pion bul gajah. Dan kuda bul pion. Gajah ke F4 dan F6. Dan gajah bul kuda dan pion bul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini bangunan dari putih sudah berantakan ataupun rusak teman-teman. Dan mungkin pion E5 bisa didapatkan oleh beteng. Nah oke teman-teman, ini di opening yang pertama. Sekarang kita masuk di opening yang kedua teman-teman. Nah teman-teman, untuk di variasi yang kedua ini E4, E5, kuda F3 mengancam pion, kuda ke C6 juga melindungi pion, D4 dan pion pukul pion dan kuda pukul pion. Dan menteri ke H4 juga menyerang pion E4, dan ini adalah variasi yang pertama tadi. Dan kuda ke C3 untuk melindungi pion, gajah ke B4 langsung menyerang kuda, menteri ke D3 dan kuda ke F6 untuk menambah tekanan buat pion E4 dan kuda pukul kuda dan pion pukul kuda. Dan jelas di posisi seperti ini teman-teman, hitam sedikit lebih diunggulkan dalam perkembangan perwira. Dan sementara menteri putih sedang menguasai file D ataupun jalur D teman-teman. Gajah ke E2 terlebih dahulu untuk mengawal petak penting G4. Dan menteri pukul pion langsung mengadu menteri dan menteri pukul menteri sekak. Dan kuda pukul menteri juga menambah tekanan buat kuda dan gajah ke D2. Untuk mensupport kuda, maka kuda pukul gajah dan raja pukul kuda. Dan gajah ke E6, dan jelas untuk mempersiapkan rokade panjang untuk sekaligus menyerang di pertahanan raja. Dan beteng A ke D1 juga tidak mau kalah dalam penguasaan jalur dan rokade panjang skak. Dan di posisi seperti ini teman-teman, saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama, raja ke E3, maka simpel saja gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Nah di posisi seperti ini sekilas bangunan dari putih cenderung lebih rusak. Dan gajah pukul pion. Dan beteng A1 untuk mengancam gajah sekaligus tembus di sayap menteri. Dan beteng H ke E8 sekak dan raja F4, maka beteng pukul gajah. Dan beteng pukul gajah maka A6. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah diunggulkan dua pion sekaligus. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-13 teman-teman. Nah di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan raja E1, maka gajah pukul pion dan beteng A1, gajah ke E6 dan beteng pukul pion, raja ke B8, beteng kembali A1 dan gajah ke F5, dan jelas mengancam pion C2. H4 terlebih dahulu untuk mengaktifkan beteng dan gajah pukul pion, beteng ke H3 juga untuk mengawal kuda, dan beteng H ke E8 jelas untuk menguasai jalur tengah dan juga menyerang gajah. Dan raja F1 untuk menghindari pin dari beteng, dan beteng ke D2 dan jelas untuk menguasai jalur 2 dan sekaligus mengancam gajah 2 kali teman-teman. Dan gajah ke C4 menyerang pion dan F5, dan jelas gajah sudah terkoneksi oleh pion. Dan beteng E1 mengadu beteng, maka beteng E ke D8 dan beteng E2. Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga hitam sudah diunggulkan dua pion. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-17. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila gajah ke D1 misalnya untuk melindungi pion, maka beteng H ke E8 sekak, dan ini langkah paksa raja F1 dan beteng ke D2, dan jelas langsung menguasai jalur 2 di pertahanan putih. G4 menyerang gajah, maka gajah ke C5 dan jelas untuk menyerang pion F2, dan sekaligus ancamannya skakmat teman-teman. Dan raja G2 terlebih dahulu dan beteng pukul pion sekak, dan raja G3 dan gajah pukul pion C2 langsung mengadu gajah. Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga hitam sudah diunggulkan 3 pion sekaligus, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini.
Nah oke teman-teman, ini di variasi yang kedua. Sekarang kita masuk di variasi yang ketiga. Nah teman-teman, di variasi yang ketiga ini E4, E5, kuda ke F3 dan kuda ke C6, D4 dan pion pukul pion dan kuda pukul pion. Menteri ke H4 jelas mengancam pion E4 dan kuda ke B5. Jelas ini adalah langkah garbuan teman-teman, mengancam pion C7 dan juga skak beteng teman-teman. Gajah ke C5 terlebih dahulu dan jelas ancamannya skak mat dan G3. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga kalian bisa langsung menjawab dengan menteri pukul pion, skak. Menteri ke E2 menutup, maka menteri pukul menteri. Dan gajah pukul menteri dan raja ke D8. Dan sekaligus melindungi pion C7. Dan tipe seperti ini juga teman-teman, hitam sudah diunggulkan 1 pion. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-6. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila menteri ke F3 untuk melindungi pion F2, maka kuda ke F6 juga menyerang pion E4 2 kali. Dan kuda pukul pion skak sekaligus mengancam beteng raja ke D8. Dan apabila kuda pukul beteng, maka beteng ke E8. Dan jelas sudah siap menyerang di pertahanan raja. Gajah D3 terlebih dahulu untuk mensupport pion E4 dan sekaligus mempersiapkan rokade pendek. Dan kuda pukul pion dan rokade pendek. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga kalian bisa langsung menjawab dengan kuda pukul pion. Dan jelas langkah garbuan dan ancamannya skak mat dalam beberapa langkah teman-teman. Dan beteng pukul kuda terlebih dahulu, beteng E1 skak dan gajah F1 menutup. Dan kuda ke D4 jelas mengancam menteri. Nah teman-teman, tipe seperti ini saya sudah menyiapkan 3 jawaban. Yang pertama, menteri G3 mengadu menteri, maka kuda ke E2 skak dan sekaligus mengancam menteri. Dan kalian bisa lihat beteng sedang dipin oleh gajah. Dan raja ke H1, maka kuda pukul menteri skak. Raja G1, maka beteng pukul gajah skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan menteri pukul pion misalnya, maka kuda ke E2 juga skak dan beteng sedang dipin oleh gajah. Ingat, beteng sedang dipin oleh gajah, jadi tidak bisa memukul kuda. Dan raja ke H1 langkah paksa dan beteng pukul gajah skak. Dan juga ini langkah paksa beteng pukul beteng dan kuda G3 skak mat teman-teman. Nah di mana pion H2 tidak dapat memukul kuda dikarenakan sedang dipin oleh menteri teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13 lagi. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan menteri ke H3 mengadu menteri, maka kuda ke E2 skak, raja ke H1 dan menteri pukul beteng. Dan jelas ancamannya skak mat teman-teman. Gajah G5 skak dan ini adalah langkah sia-sia ataupun langkah buangan saja. F6 menutup dan gajah pukul pion skak dan pion pukul gajah. Dan menteri pukul pion skak dan gajah pukul menteri. Dan A3 dan juga langkah yang tidak berguna dikarenakan beteng pukul gajah skak mat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di variasi yang ketiga. Dan sekarang kita masuk di langkah normalnya teman-teman. Nah oke teman-teman, di langkah normalnya ini di mana E4, E5, kuda F3 dan kuda ke C6, D4 maka pion pukul pion dan kuda pukul pion. Jelas untuk menawarkan pertukaran kuda agar menteri putih langsung bisa berkembang. Gajah ke C5 menekan kuda 2 kali. Dan gajah ke E3 juga mensupport kuda, maka menteri ke F6 juga untuk melindungi kuda dan menambah tekanan buat kuda. C3 mensupport kuda dan kuda G ke E7 dan juga mensupport kuda dan juga bisa berkembang teman-teman. Gajah ke C4 dan D6. Dan ini juga mensupport gajah sekaligus mengaktifkan gajah terang hitam. Dan rokade pendek, kuda ke E5 mengancam gajah yang sangat bagus ini, gajah ke E2 dan jelas untuk mengontrol petak penting
di sayap raja. Dan menteri G6 jelas mengancam pion E4 sekaligus mengepin pion G2 teman-teman. F3 terlebih dahulu dan D5. Dan kuda ke D2 jelas untuk perkembangan perwira juga dan rokade pendek. Raja ke H1 menghindari pindari menteri sekaligus gajah teman-teman. Dan pion pukul pion dan kuda pukul pion. Dan kuda ke D5 mengancam gajah. Dan juga kita mengorbankan gajah hitam kita teman-teman. Tetapi pengorbanan ini akan dibayar mahal kalau diterima. Dan maka dari itu gajah F2 dan gajah ke E7. Nah teman-teman, di posisi seperti ini posisi masih netral dan masih seimbang dalam perkembangan juga, dan dalam bertahan, dan dalam penyerangan. Dan petak pusat ataupun tengah sudah dikuasai kedua kuda dari pemain teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan, kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.